Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Mutiara Ulfa Salsabila dari kelompok 12 dan rekan saya Amalia Tuzarfa dan juga Asdani Mahendra. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok kami membahas tentang SPSS dan Microsoft Excel. Nah, salah satu fungsi SPSS dan juga Microsoft Excel ini adalah pada bimbingan dan konseling adalah untuk menguji validitas dan reliabilitas sebuah data, atau bisa juga untuk digunakan sebagai uji valid atau reliabilitas sebuah angket. Nah, di sini saya memiliki 10 item dan juga 10 responden. Yang pertama, saya menghapus data yang telah saya buat terlebih dahulu. Oke. Nah, setelah itu saya juga menghapus ini. Oke. Nah, untuk semuanya kita blok dulu all border. Nah, untuk mencari total pasti teman-teman semua juga udah tahu kan, kita klik sama dengan, lalu klik rumusnya sum, double tap, tarik dari kolom A, tarik item A sampai item J, yaitu enter. Nah, setelah itu tunggu tanda tambah ini muncul, lalu tarik saja sampai ke bawah. Sudah timbul. Selanjutnya, sebelum kita menentukan valid atau tidaknya sebuah data, terlebih dahulu kita mencari R hitung. Nah, untuk mencari R hitung itu, yang pertama kita klik sama dengan, lalu Corel double R. Jika sudah, di sini ada terdapat array 1 dan juga array 2. Karena di Excel kita sudah dipermudah dan ada beberapa dan banyak banget formula yang bisa kita pakai, salah satunya fx. Nah, di sini akan timbul array 1, array 2 yang kita lihat tadi pada pengecekan Corel. Nah, array 1, array 2 ini, yang pertama itu array 1, kita blok semua item A dari item 1 sampai responden 1 sampai responden 10. Nah, yang kedua itu kita klik total responden 1 sampai 10, lalu kita klik F4. Nah, F4 ini berfungsi untuk mengunci kolom bagian akhir. Maksud sampai kita tunggu sampai tanda dolar ini muncul. Lalu klik OK. Nah, di sini sudah keluar. Nah, seandainya kalau kawan-kawan teman-teman nanti keluar hasilnya 0,473 misalnya, berarti ada 3 angka di belakang koma. Tinggal kurangkan kali gini kan 4,72, 0,472. Nah, kalau ingin 2 digit di belakang koma tinggal klik ini. Jadi 0,47. Nah, karena di Excel kita sudah dipermudah, tunggu saja tanda plus ini keluar lalu tarik sampai akhir. Nah, ingat di sini bukan R hitung tapi R total. Nah, kita klik saja, lalu keluarlah hasilnya. Maaf, itu tidak berguna. Lalu R tabel. Nah, untuk mencari R tabel ini saya jelaskan dulu. Nah, R tabel ini sebagai pembanding nilai R hitung atau koefisien korelasi, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan dari hasil analisis. Adapun acuannya dengan melihat nilai n atau jumlah sampel atau jumlah responden, atau juga bisa disebut dengan derajat kebebasan atau DF dari hasil output. Nah, di sini ada taraf signifikan 5% dan 1%. Nanti akan timbul pertanyaan, apa bedanya 0,5% 5% dengan 1%? Nah, akan saya jelaskan. 5% ini adalah berarti tingkat kesalahan dalam penelitian kita 5% dan tingkat kepercayaan penelitian kita adalah 95%. Nah, kenapa 1%? Berarti tingkat kepercayaan dalam penelitian kita adalah 99%. Nah, nanti ada tipe pertanyaan, kita harus milih yang 5% atau 1%. Nah, jawabannya kembali kepada diri kita lagi. Kata kita mau tingkat kepercayaan penelitian kita lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, kalau standar yang digunakan oleh para penguji validitas itu adalah 5%, karena itu adalah taraf standar gitu. Nah, selanjutnya karena di sini data kita itu adalah
10 responden, berarti di sini kita ambil taraf 5% 10 itu adalah 0,632. Nah, di sini kita ketik saja 0,632. Nah, karena saya mengambil tadi 2 digit di belakang koma, hasilnya akan menjadi 0,63. Nah, selanjutnya kita copy, lalu kita tarik ke samping, enter, selesai. Nah, untuk menguji valid atau tidaknya sebuah data itu, kita sudah mencari R hitung dan R tabel. Nah, untuk mencari data itu valid atau tidak itu, R hitungnya harus lebih besar daripada R tabel. Nah, yang pertama itu kita klik rumusnya dulu, sama dengan if, double tap seperti biasa. Nah, kita klik lagi fx. Nah, nanti di sini akan timbul logical test. Nah, logical test ini kita klik R hitung besar dari R tabel. Nah, setelah itu jika benar kita klik V, jika tidak benar atau tidak valid kita ketik T. Nah, di sini kita oke. Berarti di sini tidak valid karena R hitung kita kecil daripada R tabel. Bahwa kalau valid itu R hitungnya lebih besar daripada R tabel. Nah, untuk itu, untuk menariknya ke samping seperti biasa, kita copy paste aja, copy lalu paste, enter. Nah, di sini akan kelihatan hasilnya. Nah, di sini ada valid, berarti 0,69 lebih dari 0,63 berarti valid. Seperti biasa, R hitung nah, jika sudah, di sini akan terlihat seperti saya jelaskan tadi, 0,69 itu lebih dari 0,63 berarti R hitungnya lebih dari R tabel. Nah, berarti ini valid. Di sini kita bisa melihat ini tidak valid karena dia kurang dari 0,63. Nah, bisa berarti untuk kevaliditasan data kita sudah mendapatkan hasilnya ini. Nah, selanjutnya kita masuk kepada uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini fungsinya ialah untuk menguji kesahihan sebuah data atau uji konsistensi internal atau reliabilitas ditentukan dengan koefisien Crouch alpha. Nah, pengujian ini menentukan konsistensi jawaban responden atas suatu instrumen penelitian. Syarat suatu instrumen yang reliable jika memiliki koefisien Crouch alpha di atas 0,60. Untuk menghitung reliabilitas menggunakan rumus alpha sebagai berikut. Nah, rumus alphanya, Crouch alpha itu adalah R11 sama dengan K per K kurang 1 dikali kurung kurawal 1 dikurang sigma SI per ST kurung kurawal lagi, dimana R11 itu adalah nilai reliabilitas, sigma SI adalah jumlah varian skor tiap-tiap item, ST adalah varian total, dan K adalah jumlah item. Nah, kita langsung saja masuk. Yang pertama itu adalah langkah untuk mencari varians butir. Nah, sebelumnya saya hapus terlebih dahulu ya. Saya hapus data saya terlebih dahulu. Oke. Begitu juga dengan yang bawahnya. Nah, jika sudah, untuk mencari varians butir itu, rumus yang pertama adalah sama dengan lalu var. Nah, jika sudah, seperti tadi, klik double tap lalu tarik responden yang pertama sampai responden ke 10. Jika sudah, enter. Nah, jika sudah ketemu, saya mengurangkan angka nolnya, hanya mengambil 30 di belakang koma. Nah, selanjutnya kita copy saja, copy lalu tarik, enter. Nah, di sini akan timbul data seperti ini. Nah teman-teman, selanjutnya
akan membuat atau uji reliabilitas pada Microsoft Excel. Yang pertama itu saya jelaskan terlebih dahulu apa itu uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas adalah atau juga bisa disebut uji konsistensi internal. Ditentukan dengan koefisien Cronbach alpha. Pengujian ini menentukan konsistensi jawaban responden atas suatu instrumen penelitian. Nah, dengan yang pertama saya hapus dulu data yang telah saya buat. Lalu kita delete. Nah, jika sudah, saya jelaskan dulu rumusnya, yakni R11 sama dengan K dikurang K per K kurang 1 dikali dalam kurung 1 dikurang sigma SI per ST. Di sini sudah ada keterangannya, silahkan teman-teman baca. Lalu kita lanjut mencari varians butir terlebih dahulu. Nah, untuk mencari varians butir ini kita punya rumus sama dengan, lalu kita ketik var double tag. Setelah itu klik responden 1 sampai 10. Jika sudah, klik koresponden 1 sampai 10. Jika sudah, enter. Nah, karena di sini ada 5 angka belakang koma, saya akan menguranginya menjadi 3 angka belakang koma menjadi 0,722. Nah, untuk tarik ke samping kita tidak usah melakukan secara manual, kita copy saja, copy lalu tarik ke samping, lalu enter. Nah, kan kalau hasilnya di sini saya ingatkan, di sini ini bukanlah varians butir tapi varians total karena dia berada di kolom total. Nah, untuk mencari jumlah varians butir kita hanya tinggal mengetik sama dengan, lalu rumusnya sum, double tap, lalu blok item varians butir item A sampai item J, atau bisa disebut item 1 sampai item 10, lalu enter. Jika sudah, nah, varians total ini adalah hal yang paling mudah. Teman-teman tinggal mengetik sama dengan, lalu klik lagi varians totalnya, lalu enter. Nah, jika sudah, kita lanjut untuk mencari R11 atau alpha Cronbach. Nah, yang pertama itu rumusnya kan di sini tertera K, berarti jumlah item. Item kita berjumlah 10 per 10 dikurang 1 berarti 9. Nah, langsung saja kita ketik sama dengan, lalu dalam kurung buka kurung 10 per K kurang 1 berarti 10 dikurang 1 sama dengan 9. Kita tutup kurung. Setelah itu kita kali atau kita ketik bintang, buka kurung, ketik 1 sama dengan buka kurung kembali. Nah, di sini kan katanya sigma SI per ST. Nah, sigma SI di sini adalah jumlah varian total. Kita klik jumlah varian total, lalu kita klik bagi per jika sudah, kita buka kurung, klik varians butir, jumlah varian butir dibagi varians total. Nah, jika sudah, tutup kurung 2 kali lalu enter. Nah, di hasilnya juga di sini saya akan mengurangi angkanya menjadi minus 1,234. Nah, selanjutnya kita akan menguji reliabilitas data. Nah, sebelum itu kita akan melihat dulu kalau 0,2 itu hasilnya adalah sangat rendah, kalau 0,4 rendah, 0,6 cukup, 0,8 tinggi, dan lebih dari 0,8 itu sangat tinggi. Maaf, di sini tipe saya buat tinggi. Udah. Nah, untuk menguji reliabilitas suatu data, kita akan menggunakan ini standarnya. Untuk menggunakannya adalah kita klik sama dengan, lalu kita ketik if, lalu buka kita blok R alpha tadi sama dengan if, double tap lalu klik ini. Nah, kita klik kecil dari 0.2, tanda petik sesuai dengan ini sangat rendah. Kita ketik sangat rendah.
Nah, selanjutnya tutup kurung, koma, if lagi. Nah, setelah itu kita klik lagi alpha-nya. Maaf ini salah. Kita ulang ya, sama dengan if double tap seperti tadi. Kita ketik kecil dari 0,2, koma, tanda petik sangat rendah. Kita tutup tanda petik lagi, lalu koma, if, klik nilai alpha, lalu kita ketik kecil atau kecil sama dari 0,4. Nah, koma, tanda petik rendah. Begitu juga seterusnya, koma, lalu if, klik ini lagi, lalu kita klik kecil sama dari 0,6, koma, yaitu cukup. Jangan lupa tanda petiknya ya teman-teman. Selanjutnya tanda koma lagi, if, klik nilai alpha, lalu seperti tadi, kecil sama dengan 0,8, koma, tanda kurung, tanda petik, lalu ketik tinggi, lalu tutup kurung lagi dengan cukup koma saja. Lalu kita ketik, jangan lupa tanda petiknya sangat tinggi. Nah, jika sudah enter, nah berarti di sini sudah benar rumus yang kita gunakan. Karena do you want to accept this correction? Yes. Berarti hasil reliabilitas kita adalah sangat rendah karena di sini 0,2 karena min 1,234 kecil dari 0,2, berarti di kolom ini tertera nilai atau hasil uji reliabilitas kita adalah sangat rendah. Baiklah, kembali lagi bersama saya. Kita akan melanjutkan mencari validitas dan reliabilitas pada data pada SPSS. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu item-item atau kode-kode yang ada di SPSS. Nah, name ini adalah sama dengan namanya istilah dari variabel, atau dalam name tidak boleh ada spasi. Misalnya kita ketik saja dengan TB, berarti tinggi badan. Nah, pada labels boleh kita tulis tinggi badan. Nah, kalau ingin juga memakai spasi, itu kita ganti dengan underscore, misalnya berat badan anak. Nah, di sini baru kita ketik berat badan anak. Nah, untuk tab ini di makalah sudah ada. Nah, jadi teman-teman tinggal melihat kalau tuh data anak teman-teman itu berupa angka, silahkan ketik numerik. Nah, pilih numerik, sedangkan data angka dengan pemisah itu bisa dengan koma. Kalau dot itu data dengan angka pemisah. Kalau scientific notation itu adalah data angka dengan tampilan notasi matematika. Nah, di sini kita pilih numerik saja. Oke. Nah, di sini jika teman-teman memilih width ini adalah menentukan panjang data. Berarti berapa panjangnya, bisa 10, 20 atau 60 data. Nah, di sini desimal menentukan panjang data desimal secara numerik. Nah, kalau saya hanya memilih angka saya 20, berarti ada angka 2 dan 0, berarti saya milih angka 2 saja. Kalau angka saya ratusan, bisa kita pilih dengan angka 3 desimal atau 1, 2, 3 atau yang lainnya. Nah, di sini di values ini umumnya digunakan oleh data nominal dan ordinal untuk merepresentasikan suatu nilai numerik sebagai label. Nah, kalau missing untuk penanganan data yang tidak ada, dan boleh juga kita membiarkan kosong. Nah, kalau columns itu menentukan panjang tampilan data pada data view. Nah, selanjutnya itu measure. Nah, measure ini ada 3 macam. Kita lihat, ada scale. Nah, scale ini adalah data skala atau bisa disebut juga
data berupa angka numerik berarti datanya scale. Nah, di sini ada data ordinal atau data tingkatan dan juga ada data nominal. Nah, kita bisa melihat ke data view setelahnya. Nah, di sini kalau kita klik ini, nah di sini akan terlihat tinggi badan, di sini berat badan anak. Nah, sekian dulu. Nah, baiklah teman-teman, kita akan lanjut kepada uji validitas dan reliabilitas pada SPSS. Nah, yang pertama itu kita ambil dulu data pada Microsoft Excel yang telah kita buat tadi. Nah, fungsinya adalah agar kita tidak kerepotan membuat data pada SPSS. Nah, kita copy paste saja semua. Cukup hanya nomor item dan juga total, lalu kita copy, kita pindahkan kepada SPSS di data view, lalu kita paste. Nah, jika sudah, kita masuk kepada variabel variabel view. Nah, di sini kita bisa mengklik ini nama variabelnya. Nah, misalnya di sini saya mengganti dengan X. Nah, misalnya di sini kita klik name, lalu kita Ctrl F, dan akan timbul find and replace, dan kita pilih replace-nya saja. Nah, kita ketik nama yang ada di sini tadi, yaitu var 000, bukan var 000. Nah, di sini saya akan mengganti dengan X, lalu jangan lupa untuk replace all. Nah, berarti di sini semuanya sudah berubah, lalu kita close, dan pada X11 kita ganti dengan total. Jika sudah, langsung masuk ke data view dan semuanya sudah berubah. Nah, untuk menguji valid atau tidaknya sebuah data, kita akan ngeklik analyze, lalu klik correlate dan pilih bivariate. Ctrl A dan pindahkan semua pada variables. Nah, jangan lupa correlation coefficient-nya adalah person, lalu klik OK. Jika sudah, keluarlah hasil korelasi. Nah, saya akan menjelaskan. Maksud dari X01, X02 dan seterusnya itu adalah nama item. Nah, yang person correlation ini adalah nilai korelasi ataupun R hitung. Nah, sig ini adalah nilai signifikansi. Nah, N adalah jumlah responden. Kita masuk pada total. Nah, di sini sebelum kita total ini adalah R tabel. Nah, untuk mengujinya kita buka note terlebih dahulu. Nah, di sini note-nya kita melihat dasar pengambilan uji validitas person, yaitu perbandingan nilai R hitung dengan R tabel. Nah, cara mencari nilai R tabel dengan N sama dengan 0 pada signifikansi 5% pada distribusi nilai R tabel statistik, maka diperoleh nilai R tabel sebesar 0,632. Nah, di makalah itu juga ada. Nah, ini dia. Kita ambil 5%, jumlah responden kita adalah 10, berarti kita mengambil 0,632. Kita kembali lagi pada SPSS. Nah, kita lihat notnya. Jika nilai R hitung besar dari R tabel berarti valid. Jika nilai R hitung kecil dari R tabel berarti tidak valid. Nah, kita lihat di sini R tabelnya. Di sini tertera R hitung kita adalah 0,472. Nah, sedangkan R tabel kita adalah 0,632. Nah, berarti 0,472 kecil dari 0,632 berarti tidak valid. Nah, yang keduanya adalah 0,406. Berarti R hitungnya kecil dari R tabel, yaitu 0,632. Nah, saya lihatkan yang nomor 6, 3, 4, 5, 6. Nah, yang sini berarti 0,65. Ini 0,65 besar dari 0,691 besar dari 0,632 seperti yang sudah kita lihatkan di note tadi. Nah, berarti valid. Nah, kita akan melihat signifikansi. Nah, pada signifikansinya
Melihat dari nilai signifikansi, jika nilai signifikansinya kecil dari 0,05 berarti valid. Nah, jika nilai signifikansinya besar dari 0,05 berarti tidak valid. Nah, bisa kita lihat di sini. Kita lihat di sini adalah 0,169 berarti besar dari 0,05 berarti tidak valid. Nah, kita lihat yang di sini adalah 0,27. 0,27 berarti kecil dari 0,05. Berarti hasilnya valid. Nah, begitulah cara melihat valid atau tidaknya sebuah data. Dan saya ingatkan, untuk mencari datanya lebih baik kita membuat di Excel terlebih dahulu. Kenapa? Agar kita tidak kesulitan pada pembuatan mencari kevalidan pada SPSS. Nah, selanjutnya kita masuk kepada cara mencari reliabilitas sebuah data. Nah, itu kita klik analyze, lalu kita ambil scale, pilihlah reliability analyze. Nah, kita copy semua kecuali total, lalu pindahkan item, klik statistik, dan jangan lupa mencentang scale if item delete, lalu continue. Jangan lupa modelnya adalah alpha, lalu klik OK. Nah, keluarlah hasil reliabilitas data kita. Nah, di sini kita bisa lihat reliability statistik. Nah, sesuaikan dengan yang di Excel tadi, bahwasanya nilai alpha kita adalah minus 1,234 sama dengan data yang ada pada SPSS. Nah, di sini kita baca notnya lagi. Katanya, uji reliabilitas bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut dilakukan secara berulang. Nah, di sini dasar pengambilan uji reliabilitas Cronbach Alpha kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach alfanya besar dari 0,6. Nah, di sini kita bisa lihat minus 1,234 itu adalah kecil dari 0,6, berarti tidak reliabilitas. Bisa kita lihat. Nah, sebenarnya pada data untuk menguji data reliabilitas hasilnya tidak boleh minus karena itu akan melanggar kode yang sebenarnya. Tapi tidak apa-apa, ini hanya sebagai contoh. Sekian penjelasan dari antara validitas dan reliabilitas pada pengujian data di SPSS. Nah, kalau ada timbul pertanyaan, mana yang lebih bagus kita menggunakan Excel untuk menguji validitas dan reliabilitas ketimbang kita memakai SPSS. Nah, sebenarnya itu kembali kepada diri kita masing-masing. Nah, kalau untuk menguji reliabilitas pada Excel, kita menggunakan rumus seperti ini. Untuk mengujinya, kita menggunakan rumus yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Nah, kalau kita hanya menggunakan SPSS, kita tinggal mengklik analyze. Nah, lalu kita pilih scale, kita pilih reliability analyze, dan ketemulah hasilnya seperti ini. Namun, untuk pengujian validitas itu kalau menurut saya lebih baik kita menggunakan Excel, tapi kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Nah, sekian penampilan video pada pengujian validitas dan reliabilitas yang berfungsi untuk menguji angket pada yang akan berguna bagi guru BK. Sekian, saya dari kelompok 12. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.